Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih dapat belajar seperti biasa walaupun dalam keadaan daring dikarenakan karena wabah COVID-19 yang masih menyelimuti Kabupaten Gayo Luas, di mana beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, saudara kita ada yang sudah kena, ya, ada yang dikarantina di rumah sakit, ada yang dikarantina mandiri di rumah masing-masing, bahkan sudah ada yang meninggal dunia. Oleh karena itu, marilah kita menjaga diri sendiri dan keluarga dari wabah ini. Jaga jarak, ya, kemudian hindari kerumunan. Kalau Anda keluar, jangan lupa pakai masker. Baik, untuk kali ini kita akan mempelajari perbandingan trigonometri. Ya, untuk pembelajaran pertama kita akan mempelajari ukuran sudut dan konsep dasar sudut. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, Anda harus bisa memahami satuan ukuran sudut dalam radian dan dalam derajat. Jadi Anda ada pernah mendengar istilah radian dan derajat. Kalau radian itu misalnya dalam pi radian. Nah, kemudian kalau dalam derajat misalnya sudutnya 180 derajat. Nah, ini lambangnya. Ini lambang derajat, ini lambang radian. Memahami ukuran sudut dalam radian dan derajat. Ini bagaimana cara mengukurnya. Kemudian yang 180 derajat ini bagaimana cara mengukurnya. Harus paham. Kemudian yang kedua adalah Anda dapat mengubah dari satuan sudut berbentuk radian ke bentuk derajat. Dari radian ke derajat, ya. Nah, misalnya pi radian berapa derajat? Kemudian kalau begitu juga sebaliknya dari derajat ke radian. Misalnya 90 derajat berapa radian? Sebelum kita melanjutkan materi ini, kita harus mengetahui sebagai motivasi bagi kita, apa sih gunanya kita mempelajari trigonometri. Jadi banyak ilmu-ilmu terapan, ya, tentu saja, seperti teknik, ya, ilmu komputer dalam militer, ya, itu menggunakan trigonometri, konsep trigonometri. Jadi kalau ditanya kenapa Bapak nggak bisa menggunakan dalam trigonometri, ya saya nggak belum pelajari itu, ya. Saya masih mempelajari bagaimana cara mengajarkan trigonometri itu kepada siswa. Jadi kalau Ananda yang tertarik nanti di militer, ya, di pemrograman di militer, jadi Anda bisa memperdalaminya. Ini yang kita pelajari ini adalah sebagai masih dasar sekali. Ini dasarnya kita bisa mempelajari nanti sampai ke ilmu yang paling tinggi seperti itu. Jadi sebelum kita melanjutkan, kita akan menonton dulu video penerapan teknologi trigonometri. Ya, kita lihat, ya. Short and medium-range rocket and artillery attacks are a lethal menace. They endanger the lives of hundreds of thousands of civilians and inflict heavy damages to property. They are becoming a strategic threat. With a wave of its innovative wand, Rafael has developed a first-of-its-kind counter-rocket artillery mortar CRAM system.
with pinpoint accuracy interceptors against asymmetric threats. Iron Dome. In an unprecedented short time, Rafael has met the challenge, offering an innovative CRAM system which has successfully passed a series of challenging tests against a wide variety of threats, proving its outstanding effectiveness. The system includes a Battle Management and Control Unit, BMC, detection and tracking radar, and launchers, each equipped with 20 lethal interceptors. The system is mobile, deployment is rapid, and maintenance is simple and user-friendly. A single launcher protects the area of a medium-sized city or strategic installations. The system can protect stationary or mobile forces against short and medium-range threats. The radar detects and tracks the threat. The data is transferred to the BMC and to the launcher, and from launcher to interceptor. The interceptor seeker achieves very accurate end-game homing. Fully linked to other command and control systems in the arena, Iron Dome exchanges data with other sensors to maximize its combat efficiency and avoid fratricide. The system estimates the tracked threat's points of impact and selects to intercept only those that will fall in the protected area. This prevents unnecessary launches against non-threatening targets and makes Iron Dome a very cost-effective system. The innovative system has proven its capability to detect and home in on small targets, flying at high speed and over a large area, even in severe weather conditions. Iron Dome operates automatically, day and night. The system intercepts all short and medium-range threats and destroys them safely outside the protected area. The detonation of the Revolutionary Interceptor warhead is precisely timed to ensure destruction of the incoming threat's warhead. At an unprecedented pace, Rafael has developed the first of its kind and only operational system in the world for the interception of a wide range of short and medium-range rocket and artillery threats. Iron Dome is a very cost-effective system, selecting out of multiple threats and concentrated salvos only those threats that endanger the protected area. Groundbreaking technological innovation to eliminate the threat of rockets and artillery, and to provide civilians and armed forces with the security they need and deserve. Iron Dome. Jadi Ananda semuanya ya, ini salah satu ilmu terapan yang digunakan oleh militer Israel ya untuk menangkal roket-roket yang ditembakkan oleh saudara kita dari Hamas dari Palestina. Ya, jadi begitu tingginya lah eh, ilmu yang sudah diterapkan oleh mereka, ilmu teknologi ya. Tentu saja ini menggunakan konsep-konsep trigonometri. Ada menggunakan nanti masih banyak ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu pendukung yang lain ya. Ilmu trigonometri ini adalah sebagian dari ilmu pendukung yang digunakan. Jadi oleh karena itu, Nanda semuanya, kalau kita ingin maju ya, ingin sukses di bidang teknologi, ya harus diperkuat ilmu semua ilmu ya. Kalau
Ini matematika ini kan disebut juga sebagai ratu ilmu. Ilmu yang melayani ilmu-ilmu yang lain. Baik, mudah-mudahan video tadi bisa menjadi motivasi bagi kita untuk mempelajari matematika ya. Khususnya untuk hari ini adalah trigonometri. Di mana kaitannya dengan sudut ya? Misalnya ini ditembakkan seperti tadi ya, ditembakkan sebuah roket, berapa kemiringannya, berapa sudut, berapa derajat kemiringannya ya. Sehingga kira-kira mengenai sasaran di sini. Ya, itu contoh dekatnya. Kalau terlalu tinggi misalnya sudut elevasinya, maka akan tidak mengenai sasaran. Baik Ananda, itu kira-kira sebagai motivasi bagi kita di mana saja ilmu trigonometri digunakan ya masih banyak, termasuk yang tadi itu di teknik sipil misalnya ya, mengukur ketinggian suatu benda ya. Oke baik, kita lihat sekarang ukuran sudut ya, ukuran sudut baik dalam derajat dan radian. Kita baca ya ini. Sesuatu yang bisa diukur itu memiliki satuan ukuran untuk mengukurnya. Jelas ya. Begitu pula dengan sudut. Satuan sudut yang paling sering kita temui dan dipergunakan adalah derajat. Ini lambangnya. Namun ada satuan lain yang dapat digunakan untuk mengukur sudut tersebut, yaitu radian. Lambangnya adalah rad. Oke. Kita lihat gambar berikut ini. Kita ketahui bahwa dalam satu lingkaran itu 360 putaran ya, 360 putaran. Ini satu putaran itu seperti ini, kecil dia. Berarti ini 1/360 putaran. Ini yang kedua, gambar yang kedua ini adalah 1/4 putaran. Kalau ini setengah putaran. Ini satu putaran penuh. Ya, kita lihat keterangan gambar di atas tadi. Dari gambar 1.1 di atas tadi, 1/360 putaran itu sama dengan 1/360 kali 360 derajat. Sama dengan 1 derajat. Berarti ini 1 derajat. Ini sama dengan 1 derajat. Kita lihat berikutnya, 1/4 putaran. Ya, ini 1/4 putaran. Itu sama dengan 1/4 kali 360 derajat. Atau sama dengan 90 derajat. Ini disebut sebagai 90 derajat. Kemudian berikutnya setengah putaran. Ini setengah putaran kali 360 derajat. Itu sama dengan 180 derajat. Nah, berarti kalau setengah putaran disebut sama dengan 180 derajat. Kemudian terakhir, kalau satu putaran penuh itu sama dengan 360 derajat. Karena ini kan setengah putaran. Ini setengah putaran, berarti kalau penuh ini 180, yang atasnya juga 180, kalau ditambah menjadi 360 derajat. Kita lanjutkan. Kalau 1/12 putaran itu berapa derajat? Nah, kita lihat ini 1/12 kali 360. 360 bagi 12 ke 30 ya. 30 derajat. Kalau 1/8 putaran itu sama dengan 1/8 kali 360 derajat atau 45 derajat. Kita lanjutkan.
Selain ukuran derajat, kita juga mengenal ukuran radian. Nah, 1 radian atau 1 rad. Nah, adalah besar sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari ini ya, dan ini dua buah jari-jari OQ dan OP. Dua buah jari-jari lingkaran dengan panjangnya R dan membentuk sepanjang R juga, atau besar sudut pusat dari suatu lingkaran yang panjang busur di hadapan sudut tersebut sama dengan jari-jari. Nah, ini PQ-nya itu sama dengan panjang jari-jari. PQ itu R ya. OP juga R. OQ juga R. Ya. Ini dari sini kita lihat panjangnya nih itu sama dengan panjang jari-jari. Sehingga besar sudutnya itu disebut sebagai 1 radian. Ya. Berarti kalau kita buat di sini, ini juga R misalnya, maka panjang sudutnya 2 radian. Nah, gitu ya. Kita lanjut. Besar sudut POQ. Ini POQ. Sama dengan panjang busur PQ. Ini busur namanya nih. PQ yang melengkung ini namanya busur. Panjang busur PQ per R. Ya, ini R per jari-jari. Radian. Ya. Jadi ini R ya. Sama dengan 1. R per R 1. 1 radian. Oke. Jadi kalau seperti yang saya sebut tadi, panjang ini misalnya Q-nya di sini. Ya, maka panjang kalau besar sudut POQ sama dengan 2R per R. Nah, besar sudut POQ sama dengan 2R per R radian. Sama dengan 2R per R sama dengan 2 rad. Iya. Itu kira-kira. Lanjut. Hubungan satuan derajat dengan satuan radian adalah bahwa satu putaran penuh sama dengan 2 pi radian. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat seperti contoh berikut ini. Satu putaran penuh sama dengan 360 derajat atau sama dengan 2 pi radian. Setengah putaran sama dengan setengah kali 360 karena ini sama dengan ya sama dengan 180 derajat. Berarti setengah kali 2 pi radian. Nah, berarti setengah putaran itu sama dengan pi radian. 1/360 putaran sama dengan 1/360 kali 360 derajat atau 1 derajat. Sama dengan 2 pi per 360 sama dengan pi per 180 radian. Maka dapat dilihat 1 radian sama dengan 180 per pi kali 1 derajat. Ini mendekati kalau kita hitung ini radnya itu adalah 3,14 ya. Nah, 57,3 derajat. 1 derajat itu 1 rad ya, 1 radian itu sama dengan apa? Mendekati, bukan persis ya. Mendekati karena masih ada koma-komanya nih. 57,3 derajat. Nah, ini kita lihat contoh berikutnya. 1/4 putaran sama dengan 1/4 kali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Kenapa? 360 bagi 4 itu 90. Nah, atau sebaliknya 90 derajat sama dengan 90
kali pi per 180 rad. Nah, ini kita putar ya, kita balik. Berarti seperempat putaran itu sama dengan 90 derajat atau sama dengan seperempat pi radian. Berikutnya, sepertiga putaran itu sama dengan sepertiga kali 360 derajat. Ini kalau kita bagi dengan 3, itu sama dengan 120 derajat. Kita balik ya. 120 derajat sama dengan 120 kali pi per 180 radian. Ini kalau kita sederhanakan menjadi ini bagi 120 1 ya, ini bagi 120 3. Sama dengan sepertiga pi radian. Dan seterusnya begitu. Dapat kita latih nanti diri kita sendiri, kita coba-coba, kita oret-oret supaya lebih mantap lagi. Sekarang kita lihat tentunya dengan mudah Anda mampu mengubah ukuran sudut yang lain ya. Untuk lebih memahami masalah hubungan antara derajat dan radian, coba Anda perhatikan contoh berikut ini. Seperempat pi radian itu sama dengan seperempat putaran. Berapa derajat? Coba kita lihat. Kita buat jawab. Seperempat pi radian sama dengan seperempat putaran ya. Sama dengan seperempat kali 360 derajat. 360 kalau bagi 4 itu sama dengan 90 derajat. Nah, itu jawabannya. Berikutnya, ini yang pertama tadi, yang kedua, sepersepuluh putaran sama dengan berapa radian? Nah, ini sepersepuluh pi radian. Nah, berapa derajat? Sepersepuluh kali berapa tuh? 180 kali 180 ya, karena ada pi-nya di sini. Sama dengan 18 derajat. Nah, itu. Kemudian yang nomor 3, 135 derajat sama dengan berapa radian? Berapa radian? Caranya 135 kali pi per 180 derajat radian. Nah, ini coba dibagi dengan 180 ya, 135. Nah, sehingga didapatnya nanti 135 derajat per 180. Nggak usah lagi buat derajatnya. Pi rad. Ini disederhanakan lagi nanti ya. Atau sama dengan 100 nih, setelah dapat nanti 135 per 180 putaran. Ini kalau disederhanakan lebih nampak ya. Yang nomor 4. Berapa radian sudut yang dibentuk jarum jam pada pukul 11? Jadi kalau pukul 11 itu kita buat ini ada 12, ini ada 9, ini ada 10, ini 11. Kira-kira begini. Ya. Nah,
Ini ada 12 bagian ya. 360 dibagi 12. Berarti besar sudutnya 30 derajat. 30 ya. Nah, ini besar sudutnya adalah 30 derajat. 30 derajat itu kalau kita ubah ke bentuk radian sama dengan 30 derajat kali pi per 180 derajat. Ada radnya. 30 per 180 pi rad. Ini kalau kita sederhanakan menjadi ini 3 per 18 pi rad. Kalau kita sederhanakan lagi, ini bagi 3 1, ini bagi 3 6. 1/6 pi radian. Mudah kan? Kira-kira. Kita lanjut ya. Konsep dasar sudut. Jadi sebelum kita masuk ke materi konsep dasar sudut, saya harus memastikan kepada Ananda untuk dapat mengubah ya dari radian ke derajat dan sebaliknya juga dari derajat ke radian. Nanti di bagian akhir ada latihan-latihan yang harus dikerjakan. Jawabannya juga sudah ada sebelum dilakukan latihan-latihan tersebut. Jangan dulu melihat kunci jawaban supaya lebih terlatih. Ya, kerjakan dulu, nanti setelah selesai baru cocokkan dengan kunci jawaban. Ya, cek di mana salahnya, disesuaikan. Kira-kira berapa nilaimu? Coba dihitung sendiri. Setelah itu, kalau ada yang masih salah, perbaiki supaya lebih tajam, lebih nancap pemahamannya. Baik, kita lanjutkan konsep dasar sudut. Kalian sudah sering mendengarkan sudut ya? Ya sering lah. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan sudut? Untuk memahami masalah sudut, coba kita lakukan langkah berikut. Pertama, lukis sinar. Misalnya sinar AB. Ini dia sinar. Ya. Garis lurus maksudnya. A ke B. Kenapa disebut sinar ini? Kalau kita berikan cahaya dari A, maka bayangannya dia akan lurus. Tidak ada sinar yang bengkok-bengkok gitu ya. Nah, jadi disebut sinar. Lukis sinar garis atau sinar garis lah ya, AB. Kemudian yang kedua, putar sinar AB dengan pusat A sampai terjadi sinar garis AC berbentuk sehingga terbentuk sudut BAC. Nah, sinar tadi digeser. Kalau kita buat senter seperti ini, maka seperti ini ya bayangannya. Sehingga terbentuk sudut BAC. Besar sudutnya alfa. Terjadi besar sudut di sini. Beri nama sudut BAC tersebut sama dengan sudut alfa. Dari proses tersebut, Anda telah membuat sudut BAC seperti ini. Nah, itulah yang disebut dengan sudut. Yaitu yang tanya tadi, sudut di atas ya. Kita lanjut. Dalam kajian geometri, sudut didefinisikan sebagai hasil rotasi dari sisi awal, initial side, gitu ya, ke sisi akhir, terminal side. Selain itu, arah putaran memiliki makna dalam sudut. Ya, ada arah putarannya ke kiri, ada ke kanan. Ya. Ini berlawanan arah dengan jarum jam, ini searah dengan jarum jam. Suatu sudut bertanda positif jika arah putarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Itu positif.
dan bertanda negatif jika arah putarannya searah dengan jarum jam. Ya. Arah putaran untuk membentuk suatu sudut juga dapat diperhatikan pada posisi sisi akhir terhadap sisi awal. Untuk mempermudahkan, mari kita cermati gambar berikut ini. Nah, ini yang disebut dengan sudut positif. Jadi arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Ini sisi awalnya di sini. Kita buatkan dulu garis seperti ini, kemudian kita geser. Maka inilah garis terakhir. Ini sisi akhir ya. Nah, ini disebut sudut positif. Kalau kita buat ini garis pertama, garis awal, kemudian kita geser sehingga terbentuk sebuah sudut seperti ini. Kita geser ke kanan ya, searah dengan jarum jam. Ini disebut dengan sudut negatif. Saya kira bisa dipahami ya. Kita lanjut saja. Dalam bidang koordinat kartesius, jika sisi awal suatu garis berimpit dengan sumbu X dan sisi terminalnya terletak pada salah satu kuadran pada koordinat kartesius itu disebut sudut standar atau sudut baku. Jika sisi akhir berada pada salah satu sumbu pada koordinat tersebut, sudut yang seperti ini disebut pembatas kuadran, yaitu 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 dan 360. Ini disebut pembatas kuadran. Sebagai catatan, bahwa untuk menyatakan suatu sudut lazimnya digunakan huruf Yunani seperti alfa, beta, gamma, theta ya. Dan juga digunakan huruf-huruf kapital seperti A, B, C, dan D. Dan seterusnya. Kita lihat gambar di bawah ini. Jika sudut yang dihasilkan sebesar alfa, ya ini sudut standar namanya ya, seperti yang di atas tadi, maka sudut beta disebut sebagai sudut koterminal. Koterminal. Ya. Kalau dari sini kemari disebut sebagai sudut standar. Dan sebaliknya ya, yang dari arah ini kemari disebut sebagai sudut koterminal. Sehingga sudut standar ditambah dengan sudut koterminal itu sama dengan 360 derajat. Baik. Yang disebut tadi sebagai sudut pembatas yaitu 0 derajat, kemudian 90 derajat, 180 derajat, 260 derajat, 270 ya, kemudian 360 derajat. Itu sebagai sudut pembatas. Dan ini disebut kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 5 ada enggak? Ada. Ini kembali kuadran 1 itu disebut ke kuadran 5. Ini kuadran 6, kuadran 7, kuadran 8, dan seterusnya. Begitu. Kita bacakan ini sebagai definisi. Sudut koterminal adalah dua sudut standar memiliki sisi-sisi akhir yang berimpit. Itu terminal side namanya. Sisi-sisi akhir yang berimpit. Misalnya yang tadi ya, nih. Ini ada ini alfa misalnya. Ini alfa. Maka ini kemarin juga disebut beta. Ini sisi dari alfa itu nih. Sisi-sisinya. Beta juga itu sisi-sisinya. Maka disebut sebagai sudut-sudut koterminal. Kita lanjut.
Kita lihat contoh nih. Gambarlah sudut-sudut standar di bawah ini dan tentukan posisi setiap sudut pada koordinat kartesius. Kita gambarkan A. Kita gambarkan sederhana saja. Dari sini 0 ya. 60 derajat. Kita ukur dari sini 60 derajat sampai kemari. Ya, ini sampai 60 derajat. 60 derajat. Ini dia. Kemudian yang B. Kita gambar kartesiusnya. Ini nolnya kita menggambar dari 0 derajat. Ya. Ini pusatnya. Ini sisi awal. Ini kita lihat sudut negatif 45 derajat. Ini positif tadi tidak disebutkan. Ya. Kalau negatif harus ditulis. Kita ulang. Kalau dia negatif, searah dengan jarum jam. Tapi kalau positif, berlawanan arah dengan jarum jam. Berikutnya yang C. Begini. 120 derajat. Sampai kemari 90. Ini sampai kemari 120 derajat. Ini nolnya. 0 derajat. Kemudian yang D. Kita buat gambarnya. 600 derajat. Dari sini kemari 180. Sini kemari 360. 360 sampai kemari berapa itu? 360 tambah 90. 50 ya. 450 sampai kemari berapa itu? 360 tambah 180. 8 tambah 6 14. 540. Berarti kira-kira sampai kemari. Nah, ini sudah sudutnya. Ini besar sudut 600 derajat. Dimulai dari sini. Dari 0. Oke, baik. Saya kira sudah paham. Kita lihat resume atau rangkuman. Ada dua sudut, ada dua ukuran untuk mengukur sudut, yaitu derajat dan radian. Kalau 1 derajat sama dengan 1/360 putaran. 1 radian adalah besarnya sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari lingkaran berjari-jari R dan membentuk panjang busur R juga, itu 1 radian. Sudah disebutkan tadi di atas ya. Berikutnya, hubungan satuan derajat dengan satuan radian adalah bahwa satu putaran penuh sama dengan 2 pi radian. 1 radian sama dengan 180 pi kali 1 derajat. Berikutnya, sudut didefinisikan sebagai hasil rotasi dari sisi awal, inisial side, ya, ke sisi akhir atau terminal side. Berikutnya, sudut standar atau sudut baku adalah sudut yang sisi awalnya berimpit dengan sumbu X. Sumbu X itu begini ya. Ini sudut awal. Ini sumbu X. Ini sisi awalnya ya. Dan sisi terminalnya terletak pada salah satu kuadran. Boleh di sini, boleh di situ, boleh di sini, di sini. Asal jangan di pembatas ini. Ya. Kemudian sudut-sudut koterminal adalah dua sudut standar yang memiliki sisi-sisi akhir yang berimpit. Nah,
Oke, itu sebagai kesimpulan, Ananda semuanya ini adalah latihan ini untuk meningkatkan pemahaman tentang sudut radian dan derajat. Silakan dikerjakan latihan ini. Kemudian nanti akan saya kirimkan jawabannya, ya. Kira-kira Anda sudah selesai mengerjakan eh, latihan ini, kemudian diperiksa sendiri, dicek berapa benarnya, berapa nilai kalian. Ya, kalau ada yang masih salah, silakan diperbaiki sampai Anda bisa. Tujuannya bukan nilai yang tinggi, tetapi tujuannya adalah Anda masing-masing bisa mengerjakan setiap tagihan soal berikut ini. Kemudian nanti setelah selesai memeriksa pekerjaan masing-masing, silakan diisi penilaian diri ini. Misalnya dibaca ya kemampuannya, kemampuan diri sendiri. Saya sudah memahami ukuran sudut. Kalau iya sudah sebutkan iya di sini, kalau tidak bukan di sini, gitu ya. Kemudian kalau sudah, yang kedua, saya sudah dapat mengubah sudut satuan derajat ke radian. Kemudian yang ketiga, saya sudah dapat mengubah sudut radian ke derajat. Yang keempat, saya sudah memahami hubungan derajat dan radian. Yang kelima, saya sudah memahami posisi sudut pada koordinat kartesius. Kemudian dijumlahkan. Misalnya Anda klik di sini, sini gitu ya. Sini, sini. Ini nilainya bisa kita buat 5 itu ya, 20. Berarti nilai Anda ini 4 kali 20. Kemampuan Anda adalah 80%. Nah, itu. Usahakan kemampuan yang diperoleh itu adalah 100%. Bagaimana caranya? Yang mana yang belum paham? Misalnya, memahami posisi sudut pada koordinat kartesius. Nggak paham. Dilihat lagi kembali. Dilihat kembali materi kita. Ya, kalau memang nggak paham-paham, tanya ke kawan atau tanya ke saya boleh. Silakan. Tujuannya adalah memahami 100% materi yang sudah diberikan ini. Baik, Ananda semuanya, jangan lupa belajar serius ya, belajar betul-betul konsentrasi. 1 jam saja Anda belajar konsentrasi, itu tidak sebanding dengan ya setahun Anda tidak konsentrasi. Nggak sebanding. 1 jam Anda konsentrasi, ya konsentrasi betul-betul ingin mengupgrade untuk menambah pemahaman sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang kita pelajari hari ini. Ya, sekali lagi saya ingatkan, tidak ada orang lain yang mau mengubah diri kita sendiri kalau bukan kita yang mengubahnya. Itu sudah dijanjikan oleh Allah dalam surat Al-Quran gitu ya. Allah tidak mengubah nasib satu kaum sebelum kaum itu sendiri yang mengubahnya. Dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.